Untuk membahasnya sudah hadir di studio pengamat hukum pidana dan mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Nah, Kang Asep sudah bergabung juga melalui sambungan telepon. Sudah ada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Selamat malam. Malam. Pak Fahri. Semuanya Pak Asep, malam. Selamat malam Pak Fahri. Apa kabar? Baik. Baik. Pak Fahri, ini dinamakan angket Ahok Gate. Ini Anda yang termasuk juga yang menamakan Ahok Gate dalam acuan atau dalam pengajuan angket kali ini? Setahu saya membaca itu tidak pakai nama Ahok Gate ya. Itu namanya angket tentang pengaktifan kembali Gubernur DKI. Itu Setahu soal saya bukan Ahok. Ada yang mengusulkan menjadi Ahok Gate, ya nanti memang bisa kemana-mana itu. jadi akan nanti multi tafsir sendiri seperti pasal 83 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Meskipun memang hak angket itu kan hak politik ya, tapi itu adalah politik penyelidikan kan. Nah memang penyelidikan itu memang bisa kemana-mana, tetapi setahu saya concern awalnya adalah tentang pengaktifan kembali gubernur yang telah dinonaktifkan atau yang bercuti selama masa kampanye. Itu judul yang kami baca dari para pengusul. Pak Fahri, ini meskipun penyelidikan politik, namun yang diselidiki adalah mengenai dasar hukum. Sejauh mana dasar hukum tersebut ditafsirkan dengan tepat untuk menentukan apakah Ahok masih berhak untuk menjadi gubernur setidaknya sampai 17 Oktober nanti 2017 atau tidak. Menurut Anda apa tafsir dari pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? Saya terus terang bukan pembuat konsep usulan. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan kepada masyarakat itu tentang penggunaan hak-hak anggota di dalam prosedur dan mekanisme demokrasi kita. Sebab dalam undang-undang dasar kita, trias politikanya itu tegas, ada lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang seperti DPR, kemudian ada juga lembaga yang melaksanakan undang-undang, yaitu eksekutif, pemerintah, termasuk juga lembaga-lembaga semi negara. Ada nanti yang menguji ya jika terjadi sengketa atau pelanggaran di dalam pelaksanaan undang-undang itu di yudikatif. Nah, tugas kami itu adalah diantaranya adalah pengawasan ya, dan penggunaan hak-hak dalam pengawasan itu memang mulai dari hak rutin anggota itu namanya hak bertanya. Makanya kalau anggota dewan itu cerewet, itu jangan dikomplain, sebab itu dia lagi melaksanakan tugas. Kalau ada yang tidak cerewet, malah harus dicurigai. Ini apa kerjaannya nih orang kok tidak Tapi cerewetnya cerewet? juga harus tetap berdasar kan Pak Fahri? Oh iya, soal dasar dan sebagainya itu kan relatif. Tapi yang penting cerewet, daripada orang itu tidak bertanya, artinya haknya nggak dipakai. Tugas yang diberikan oleh konstitusi nggak digunakan. Nah soal dia cara bertanya, dasar yang dipakai bertanya, setiap hal yang dia temui di lapangan menjadi dasar dari pertanyaan publik, berhak dia tanyakan. Nah ini yang disebut dengan hak bertanya, itu haknya hak individu. Nanti begitu naik, kalau hak yang dipakai untuk bertanya itu adalah hak institusi, kita sebut dia sebagai interpelasi. Nah kalau interpelasi tidak memuaskan begitu, dipakailah penyelidikan, namanya hak angket. Hak angket. Nah, kalau dia menemukan sesuatu yang dia anggap berat, begitu, maka dia menggunakan hak terakhir yang dimiliki anggota itu atau DPR itu namanya hak menyatakan pendapat. Pak Fahri. Nah, tetapi tidak ada sistematika, tidak harus bertanya dulu, baru interpelasi dulu, baru angket. Enggak. Dia bisa langsung, kalau memenuhi syarat, dia bisa lompat. Ya. Terutama ke hak penyelidikan. Itu 3 hak yang kemudian melekat sebagai institusi dan menjadi hak dari setiap anggota DPR untuk menjadi inisiator dalam mengajukan setiap hak tadi. Tapi kan saat mengajukan hak ada syarat yuridis formal juga harus dipenuhi. Dalam hal ini kalau hak angket setidaknya harus diajukan oleh setidaknya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi dan terutama menyertakan alasan kenapa mengajukan angket. Nah, kalau Anda sebagai salah satu inisiator ditanya kenapa seorang Fahri Hamzah mau mengajukan hak angket terhadap
Basuki Cahayapurnama, sedangkan jelas-jelas ada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pertama ya, pemerintah waktu saya mendapatkan fax dari Kementerian Dalam Negeri itu cuma selembar dan isinya itu hanya 5 atau 6 poin begitu. Ya. Sementara para pengusul ini ada yang 10 atau belasan halaman. Argumennya banyak sekali. Ada yang dasarnya itu menggunakan kitab undang-undang hukum pidana, ada yang menggunakan kitab atau undang-undang pemerintah daerah, ada juga yang mengutip pernyataan-pernyataan Pak Cahyo sebagai menteri yang pada waktu itu mengatakan, ya tentu waktu diprotes dulu, kenapa Ahok tidak dinonaktifkan saja? Kenapa diberikan cuti? Dia mengatakan, oh nanti kalau sudah selesai cuti baru dinonaktifkan. Dan lain-lain lah, alasan-alasan yuridis juga banyak di dalamnya. Makanya kan ada sebagian yang mengusulkan ini namanya Ahok Gate. Karena ini yang mau dipersoalkan itu adalah kenapa saudara Ahok ini dianggap sering lolos dari jeratan hukum. Orang menarik ke kasus KPK, reklamasi, teman Ahok dan sebagainya. Tapi kalau seorang Fahri Hamzah sendiri mana dasarnya? Kenapa? Kalau seorang Fahri Hamzah sendiri yang mana yang menjadikan dasar ia sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR RI, turut menjadi inisiator untuk hak angket kali ini? Saya itu pertama saya mengikuti argumen pengusul, ya. Argumen yang mana? Karena mereka sudah menggunakan hak bertanya di Komisi 2, lalu dijanjikan oleh Menteri bahwa nanti akan dinonaktifkan setelah selesai masa kampanye. Lalu kemudian presiden yang selama ini terjadi di seluruh daerah, karena rasanya tidak pantas, ya. Saya termasuk yang agak keras di dalam undang-undang pemerintah daerah yang baru, menentang tersangka itu boleh mengajukan diri atau boleh mencalonkan diri. Apalagi ini sudah orang menjadi terdakwa, lalu dia menjadi petahana, dan dia juga sedang berkompetisi, maka sebetulnya tidak layak orang itu kembali memegang kekuasaan. Orang yang statusnya tersangka, disangkakan, dan sedang disidang, sudah yang ke-10-11 kali, lalu dia tetap ngantor di gedung pemerintah, memakan APBN, mengendalikan birokrasi, mengendalikan keuangan negara dengan ajudan, dengan sekretaris, dengan pengawalan dan sebagainya, menurut saya tidak layak. Ya, ini persoalan jauh di atas ketentuan dan aturan perundang-undangan. Apalagi kalau kemudian ada ketentuan perundang-undangan yang diungkapkan oleh banyak pakar, termasuk Pak Mahfud MD, bahkan mengusulkan kalau pemerintah mau merubah ketentuan itu, sebaiknya pemerintah menerbitkan Perpu, Presiden menerbitkan Perpu. Ini hal-hal yang menyebabkan saya langsung setuju dengan argumen para pengusul. Begitu. Perpu untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014? Itu yang dimaksud itu dengan salah satu argumen yang diajukan oleh beberapa mantan ketua Mahkamah Konstitusi seperti Pak Hamdan, Pak Mahfud, itu argumennya. Sehingga kemudian muncullah usulan itu berdasarkan kenyataan bahwa dianggap presiden dengan mengaktifkan saudara Basuki sebagai terdakwa, maka dia telah melakukan pelanggaran undang-undang. Maka lompat dia ke angket. Saya sendiri tadinya mau menggunakan hak interpelasi saja dulu, ditanyakan kepada pemerintah. Tapi ada draft usulan seperti itu, saya kira nggak ada masalah. Saat ini hak angket yang bergulir. Itu yang akan digulirkan. Baik, Pak Fahri, di studio ada pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kita tanyakan sebenarnya dasar hukum dari seseorang menjadi tersangka, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jelas ada frasa terdakwa pun secara limitatif. Saya sudah bacakan tadi di awal ada pasal 83 ayat 1 yang menyatakan bahwa ada aturan secara limitatif untuk kemudian bisa memberhentikan seorang kepala daerah. Seharusnya seperti apa? Ya, jadi pasal 83 itu jelas, tegas, tuntas. Jadi kepala daerah tanpa DPRD ya bisa diberhentikan sementara jikalau apabila didakwa dengan ancaman, kayak ada ancamannya paling singkat 5 tahun. Ya, jadi jelas. Jadi siapapun, terdakwa siapapun kalau diancam paling singkat 5 tahun diberhentikan sementara. Nah, persoalannya sekarang ada terdakwa yaitu Pak Ahok. Kita lihat
di persidangan. Ternyata Pak Ahok disangka, ya, didakwa, ya, sebagai terdakwa kan. 156 AA itu yang pertama paling lama, bahkan 156 selama-lamanya, yaitu 4 tahun dan 5 tahun. Nah, kita lihat teori pidana di hukum penitensier atau bahasa hukum pidana baik di Tipikor, ke Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dulu ada KUHP pasal 12 ayat 2 mengatur minimum itu 1 hari, maksimal bisa sampai 15 dan 20 dan seterusnya. Artinya apa? Ada teori minimum, ada teori maksimum. Ya, yang sekarang dianut politik hukum sekarang, Tipikor selalu minimumnya 2 tahun, 3 tahun, maksimum di atas. Artinya apa? Jadi kalau disebut paling singkat, artinya itulah ancaman minimum. Kalau dikatakan paling lama itu acara maksimal. Nah di 83 itu menganut katanya paling singkat, sedangkan Pak Ahok paling lama. Dua kata paling singkat, paling lama itu hal yang berbeda. Nah orang sekarang ada menafsirkan lagi teori irisan matematik. Di hukum hanya dikenal istilah paling singkat, paling lama. Matematik memang mengenal di bawah 5 atau sama dengan 5 atau di atas sama dengan 5. Nah kalau menggunakan kata 5, pasal 21 huruf A, KUHP hanya dapat, sekali lagi kan, diancam 5 tahun atau lebih. Jadi kalau sekarang ditafsirkan sekali kita penafsiran ya bisa berbeda. Karena penemuan hukum itu bisa karena argumentasi, bisa karena penafsiran, bisa karena konstruksi, bisa karena komposisi. Nah, ketika sekarang menafsirkan pasal secara sistematis, apakah Pak Ahok bisa diberhentikan menggunakan pasal 83? 83 mengatakan paling singkat, sedangkan Pak Ahok didakwa bukan paling singkat, paling lama. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau antara paling singkat dan paling lama adalah 5 tahun, ada irisan setidaknya 5 tahun yang kemudian menjadi dasar bagi sebagian pihak yang mengatakan bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bisa dijadikan dasar. Nanti akan saya tanyakan seperti apa tafsir Anda soal itu, Kang Asep. Kita jeda terlebih dahulu.